Selama pandemi COVID-19, Andina jadi lebih tertutup dan jawab chat singkat. Beda dari biasanya yang heboh apalagi kalau diajak keluar rumah. Tapi kalau dilihat dari chatnya, dia sempat bilang kalau dia cemas dan capek. Mungkin nggak sih kalau dia ngalamin gangguan cemas? Penelitian dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia atau PDSKJI mencatat pada April hingga Agustus 2020, ada lebih dari 60% masyarakat Indonesia mengalami kecemasan. Angka tersebut dari 4.010 orang yang mengikuti swab periksa gangguan kejiwaan. Angka ini naik 30% dari sebelum pandemi. Signifikan. Lalu, apa sih gangguan kecemasan itu? Dan gimana kita mengelolanya? Kalau gangguan cemas itu karakteristiknya adalah satu kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang menetap, dan kekhawatiran yang derajatnya berat gitu terhadap situasi tertentu dan menimbulkan penghindaran terhadap situasi tersebut. Tapi kalau itu adalah satu kecemasan yang normal, jadi kayak kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita bisa merasa khawatir gitu ya. Kita ada ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru, misalnya kita jadi nervous, jadi anxious, kita worry, kemudian kita bisa memikirkan solusinya. Dan ini sifatnya temporer gitu, bukan yang menetap. Kalau gangguan tadi sifatnya menetap, derajatnya berat, dan itu mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari dari seseorang. Gangguan kecemasan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu gangguan cemas menyeluruh atau biasa dikenal Generalized Anxiety Disorder. Contohnya, khawatir berlebihan terhadap kesehatan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Ada juga Separation Anxiety Disorder, yang biasanya terlihat pada anak-anak yang mudah lepas dari orang tuanya. Tapi ada juga yang sulit sekali, karena rasa cemasnya yang berlebihan. Ada lagi yaitu fobia spesifik, yaitu kecemasan terhadap situasi tertentu, seperti fobia dengan ketinggian, hewan, dan lain-lainnya. Lalu ada social anxiety disorder, atau social phobia yang mana seseorang merasa diawasi dan dinilai oleh orang lain, yang membuatnya menghindari orang-orang di lingkungannya. Kemudian agorafobia, atau rasa cemas terhadap ruang tertutup, atau situasi tertentu, yang membuat seseorang menjadi malu, panik, dan tidak berdaya. Begitu juga dengan gangguan panik yang juga termasuk dalam payung besar gangguan cemas. Gangguan kecemasan merupakan gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Orang yang secara biologis sehat dalam artian struktur otaknya baik, fungsi otaknya baik, kemudian juga dia kondisi medisnya secara umum juga baik, gizinya cukup, dan lain sebagainya, itu menjadi modal yang baik gitu. Tapi bukan berarti dia lepas dari resiko mengalami gangguan cemas. Kalau misalnya ternyata perkembangan kepribadiannya kurang optimal, kemampuannya menyelesaikan masalah kurang adekuat gitu ya, jadi nggak cukup baik untuk bisa menghadapi masalah. Kemudian mungkin juga dukungan sosialnya nggak terlalu baik, atau lingkungan sosialnya penuh dengan tekanan gitu, maka orang ini tetap punya resiko untuk mengalami satu gangguan cemas gitu. Tapi bisa jadi orang-orang yang sudah punya kondisi atau penyakit tertentu misalnya. Jadi gimana kita mengelolanya? Berusaha tetap tenang gitu ya ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, yang dianggap mengancam atau yang dianggap akan merugikan kita gitu. Karena kalau kita nggak tenang, itu artinya kita bertindak berdasarkan otak tengah kita. Jadi tidak logis keputusan-keputusan yang dihasilkan. Ini akan mengganggu kapasitas kita dalam mengambil keputusan. Jadi kenapa kita perlu tetap tenang? Supaya kontrolnya berpindah dari otak tengah, pindah ke otak depan. Kita juga perlu menjaga komunikasi yang jujur dan apa adanya. Karena kita cenderung merasa cemas ketika kita nggak tahu apa-apa. Ketika kita nggak tahu situasinya kayak gimana, dan kita nggak bisa memikirkan antisipasinya. Kalau di masa pandemi ini kita bisa lakukan adalah mempunyai kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dan usahakan juga untuk punya rutinitas baru yang baik. Bisa berupa aktivitas fisik, olahraga, atau hobi-hobi lain gitu. Dan kalau bisa menggunakan waktu juga untuk tetap terhubung secara sosial dengan orang lain gitu.
Nah, yang bisa kita lakukan sebagai teman yaitu mengembangkan empati kita supaya teman kita bisa berkomunikasi dengan jujur. Tapi pastiin dulu kondisi kita lagi stabil dan komit untuk membantu. Jangan sampai kita bisa nolongin teman tapi kita sendiri nggak terbantu.